Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Rido. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal turunan fungsi trigonometri seperti yang sudah kalian pelajari yang terdahulu. Kalian masih kurang latihan soalnya, maka di sini saya berikan contoh soal sebanyak 10 nomor ya, biar kalian nanti menjadi lebih paham. Oke, mari kita langsung saja pada pembahasan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Di sini ada 10 nomor, semuanya soal untuk sin dan cos ya. Karena memang kita mau fokus dengan sin dan cos, untuk tangan, kosekan, sekan dan seterusnya akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang di sini kita yang perlu pahami lebih dulu, kita ingat-ingat rumus yang kemarin sudah kamu dapatkan, yaitu bahwa jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Kalau fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Ini cukup dua rumus ini, kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita mulai untuk soal nomor 1. Fx sama dengan sin pangkat 3 x. Saya beri rambu-rambu begini. Yang namanya turunan itu turun. Jadi pertama kita menurunkan, yaitu kalau ada pangkatnya, fungsi itu ada pangkatnya, yang pertama diturunkan adalah pangkatnya lebih dahulu. Setelah pangkatnya diturunkan, nanti fungsinya sin atau cos. Kemudian setelah fungsinya baru sudutnya ya. Kita mulai dari nomor 1 ini. Fx sama dengan sin pangkat 3x. Ini pangkatnya berapa ya? Pangkatnya itu 3, jadi di sini 3-nya turun, jadi 3 sin 3 min 1 itu 2. Nah, pangkatnya sudah diturunkan, sekarang tinggal apa? Tinggal fungsinya, yaitu fungsi sin. Turunan sin x tadi, turunan sin x adalah cos x. Nah, setelah itu turunan sudutnya itu x, turunan x adalah 1, jadi nggak usah ditulis. Jadi 3 sin kuadrat x cos x. Ini kalau dalam soal esai ini sudah benar, tapi biasanya kalau pilihan itu disederhanakan lagi dengan rumus sudut rangkap yang sudah kalian miliki. Kalian kan punya sudut rangkap ini. Kalau 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Ini sudutnya 1, ini jadi 2 kalinya, itu sudut rangkap ya. Nah, berarti di sini harus ada faktor 2, padahal ini hanya 3. Ya kita beri saja 2, 3 kali 2, 2 kali 2 ya beda ya. Ya dibagi 2. Nah, begini. Kemudian sin kuadrat itu berarti sin x kali sin x. Sin x yang 1 taruh di belakang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini akan sama dengan 3 pernya taruh sini, ini menjadi 2 sin x cos x kali sin x. Ini siapa? Ini tadi adalah rumus sudut rangkap, jadi sama dengan 3/2 kali sin 2x kali sin x. Nah, nomor 1 sudah terjawab dengan mudah. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Fx sama dengan sin pangkat 4 3x. Berapakah turunannya? Nah, kita lihat di sini turunannya. Ini ada pangkatnya ya. Ini pangkat 4, kita turunkan menjadi 4 sin pangkat 4 min 1 itu 3, sudutnya tetap, kali
turunan fungsinya, turunan sin adalah cos, sudutnya tetap, kali turunan sudutnya adalah 3x, turunannya adalah 3. Kemudian kita sederhanakan, 4 itu biasanya angka itu taruh di depan, jadi 3-nya taruh depan, 3 kali 4 itu 2 kali 2, jadi kita tulis 2 kali 2. Sin pangkat 3 itu adalah sin kali sin pangkat 2, sin pangkat 1 kali sin pangkat 2, supaya apa? Supaya kita menjurus ke sudut rangka. Jadi sin 3x kali cos 3x, 3-nya sudah pindah sini, ini 4, ini sin 3x, ini sin pangkat 3, 3x, ini sin 3x, berarti masih kurang pangkat 2, taruh belakang sendiri. Jadi kali sin kuadrat 3x. Nah, ini adalah rumus sudut rangka, jadi sama dengan 6, ini 3 kali 2 6, sin 2 kali 3 ini ya, 2 kali 3 kalau kena ininya sudutnya, ini sudutnya 3, ini sudutnya 1 menjadi 2, ini sudutnya 3 jadi 6, jadi sin 2 kali 3x atau sin 6x kali sin kuadrat 3x. Nah, mudah kan? Sekarang nomor 3, fx sama dengan cos 6x. Nah, cos 6x punya pangkat? Tidak, berarti kita lewati. Proses berikutnya adalah fungsinya yang diturunkan. Sebetulnya kalau ini punya pangkat 1, tapi kalau 1 diturunkan kan 1 menjadi turun 1 kali cos pangkat 1 min 1 itu pangkat 0. Kalau suatu bilangan dipangkatkan 0 itu adalah 1, jadi nggak usah dipikirkan. Pokoknya di sini nggak ada pangkatnya, berarti kita beralih kepada menurunkan fungsi. Kalau tadi di sini pangkatnya dulu, pangkatnya sudah diturunkan, tinggal fungsinya, tinggal sudutnya. Kalau di sini pangkatnya nggak ada, langsung ke fungsinya. Fungsinya adalah cos. Turunan cos adalah min sin, sudutnya tetap. Kemudian setelah fungsinya diturunkan, sudutnya diturunkan. Turunan 6x adalah 6, jadi sama dengan min 6 sin 6x. Nah, sangat mudah. Lanjut, nomor 4, fx sama dengan sin x pangkat 3. Nah, ini yang dipangkatkan itu sudutnya, bukan fungsinya. Nah, dengan demikian di sini nggak punya pangkat sinnya, jadi kita langsung ke turunan fungsi. Turunan sin itu apa? Cos, ya, cos x pangkat 3. Kemudian setelah turunan dari fungsi, turunan dari sudut. Turunan 3x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Jadi sama dengan 3x kuadrat kali cos x pangkat 3. Nah, sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, fx mulai agak panjang nih rantainya, sama dengan cos kuadrat 3x plus 2. Nah, turunannya ini punya pangkat enggak? Oh, punya. Berapa? 2. Berarti kita turunkan 2 cos pangkat 2 min 1 jadinya 3x plus 2 kali turunan fungsinya, turunan cos adalah min sin 3x plus 2, terus kali turunan sudut, turunan 3x plus 2 itu adalah 3. Nah, kita taruh depan, kalau kebilangan taruh depan, negatif juga taruh depan, jadi
min 3 kali 2 cos 3x plus 2 kali sin 3x plus 2. Nah, 2 kosin atau 2 sin cos ya. Ini rumus sudut rangkap menjadi sama dengan min 3 sin 2 kali 3x plus 2. Ini boleh dikalikan jadi sama dengan min 3 kali sin 6x plus 4. Ya, sudah ya? Jelas? Sekarang kita lanjut nomor 6. Fx sama dengan sin kuadrat 2x plus 1 pangkat 3. Nah, dilihat di sini, ini punya pangkat ya? Punya. Berarti yang diturunkan pertama adalah pangkatnya. 2 turun jadi 2. Sin pangkat 2 min 1 itu 1 kali 2x plus 1, pangkatnya ini adalah pangkat segi sudut jadi tetap. Setelah pangkatnya diturunkan tinggal fungsinya, turunan sin adalah cos, sudutnya tetap 2x plus 1 pangkat 3. Terus turunan sudutnya adalah ini 2x plus 1 pangkat 3, turunannya adalah ini turun 3 nya 3 kali 2x plus 1 pangkat 3 min 1 kali turunannya ada di dalam, turunan 2x plus 1 adalah 2. Nah, ini kita lihat ini adalah rumus sudut rangkap, jadinya sama dengan ini taruh depan sendiri 2 kali 3 itu adalah 6 kali 2x plus 1 pangkat 2 kali ini 2 sin cos menjadi sin 2 kali 2x plus 1 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini tadi kita bisa mengalihkan ini kali ini udah bisa karena ini ada pangkatnya ya, ini nggak boleh dikalikan. Ini seperti ini. Kalau mau dikalikan ini harus pangkatkan 3 dulu, sama dengan ini. Ini kalau mau dikalikan di sini ini harus dipangkatkan dulu baru dikalikan. Seperti itu. Lanjut nomor 7. Fx sama dengan akar sin pangkat 3x. Nah, kalau kita menurunkan bentuk akar itu nggak bisa, harus kita jadikan bentuk pangkat dulu ya, bahwa akar ini itu sama dengan pangkat setengah ya. Nah, ini berarti pangkat setengah. Nah, ini bisa disederhanakan tulisannya menjadi sin pangkat 3 per 2x. Nah, sama dengan ini, oh ini sudah ya, tinggal diturunkan, ini sudah jadi, tinggal turunannya f aksen e sama dengan ini turun ya, ini pangkatnya pangkat 3 per 2, pangkatnya kita turunkan menjadi 3 per 2 sin pangkat 3 per 2 dikurangi 1 setengah, turunan sin adalah cos, turunan e adalah 1, jadi sudah nggak perlu ditulis. Nah, ini akan sama dengan 3 per 2 sin pangkat setengah. Kita sederhanakan lagi, kembali ke tadi, sin pangkat setengah adalah akar sin x kali cos x. Nah, sudah selesai sampai 7 nomor, tinggal nomor 8 ya. Untuk nomor 8 dan 9 ini kita bisa menggunakan rumus U kali V, tapi bisa menggunakan rumus yang sudah kalian pelajari, yaitu rumus perkalian 2 cos cos, 2 sin sin, 2 sin cos, 2 cos sin, seperti itu ya. Masih ingat? Lah kalau tidak ingat nanti saya tuliskan lagi ya. Jadi di sini kalau kamu menggunakan, kalau fx itu sama dengan U
kali V, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Kemudian kalau Fx-nya adalah U per V, maka F aksen X-nya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Itu. Nah, mari ya, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 8. Kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8 itu adalah Fx sama dengan 2 cos 7x sin 2x. Tadi saya katakan kalau kamu mau pakai U kali V, ya ini cos 7x kali sin 2x, pakainya rumus U kali V. Tapi kalau menurut saya itu lebih mudah kalau kamu menggunakan rumus. Nah, rumusnya saya tuliskan di sini. Kalau kalian sudah lupa ya, ada beberapa rumus di sini. Ada 4 cos 2 cos X cos Y itu sama dengan cos jumlah plus cos selisih. Kemudian 2 sin X sin Y itu sama dengan cos selisih min cos jumlah. Kemudian kalau 2 sin X cos Y, ini fungsinya beda, jadi sin jumlah plus sin selisih. Kemudian kalau 2 cos X sin Y akan sama dengan, ini cosnya dulu ya, ini sama sebenarnya, cuma beda tanda di sini. Nah, di sini sin X min Y. Nah, jadi perkalian ini kita jadikan menjadi penjumlahan atau pengurangan seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kita ubah 2 kosin 2 kosin, oh ini bawah sendiri, jadi sin jumlah min sin selisih. Jadi sin jumlahnya berapa? 7x plus 2x 9x min sin selisih 7x dikurangi 2x 5x. Nah, sudah mudah seperti ini, tinggal diturunkan sama dengan menurunkan seperti nomor 3 tadi. Turunannya F aksen X adalah turunan pangkatnya tidak ada, kita langsung pada fungsinya. Turunan fungsinya adalah turunan sin itu adalah cos. Turunan sudutnya adalah turunan 9x, itu 9 dikurangi ini sama turunan sin itu adalah cos. Turunan 5x itu adalah 5 ya. Jadi ini mudah kalau seperti ini, 9 cos 9x min 5 cos 5x. Dengan demikian nomor 9 mestinya mudah, karena nomor 9 sama Fx sama dengan 2 cos 3x cos 5x. Ini disederhanakan, diubah ya ke bentuk jumlah atau selisih, dan ini 2 cos 2 cos ini yang paling atas, jadi sama dengan cos jumlahnya adalah 8x ditambah cos selisihnya bukan 5 dikurangi 3 tapi 3 dikurangi 5 adalah min 2x. Nah, di sini ada satu rumus lagi. Dulu kalian sudah pernah mungkin lupa, saya ingatkan bahwa cosinus min alfa itu akan sama dengan cos alfa, ini fungsi genap. Tapi kalau ada sin min alfa, min ya, itu akan sama dengan min sin alfa, itu beda ya. Jadi ini sama dengan cos min 2x, berarti sama dengan cos 2x ya. Jadinya ini cos 8x plus cos 2x.
Nah, turunannya kalau kamu lihat di sini sebenarnya sangat mudah ini, ya. Tinggal mengikuti saja sebenarnya. F aksen E, turunan dari cos itu adalah min sin 8e kali turunan 8e 8 plus turunan cos adalah min sin 2e kali turunan 2e adalah 2, ya. Jadi sama dengan min 8 sin 8e min 2 sin 2e, ya. Tuh, udah tinggal satu nomor lagi, nomor 10. Fx itu adalah bentuk pecahan, ya. Cos e min sin e per cos e plus sin e. Nah, ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Jadi U-nya adalah U-nya adalah cos e min sin e. Berarti turunannya adalah turunan cos adalah min sin, turunan sin adalah cos. Kalau ini disederhanakan, minnya dikurangi, dikeluarkan, jadinya sin e min biar dikalikan min jadi plus, ya. Di sini kan plus kali min kan min cos e. Nah, kemudian satu lagi untuk V-nya itu adalah cos e plus sin e. Berarti V aksennya adalah turunan cos min sin, turunan sin cos, ya. Nah, ini biar negatifnya di belakang, ya tinggal diatur aja menjadi cos e min sin e, karena ini bisa dibolak-balik, ya. Pengurangan itu aneh, penjumlahan itu membalik. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Ini masih tadi bahwa F aksen X nya itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya berapa? Kita tinggal ngikut tadi yang sudah dihitung. U aksennya ini kita tuliskan min sin E plus cos E. Kemudian V-nya adalah cos E plus sin E. Wah, nggak cukup ini, saya majukan sebentar sebelumnya. F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, sama dengan, ya, ini biar cukup. U aksennya ini tadi min sin E plus cos E kali V-nya adalah cos E plus sin E min punya cos E punya U-nya min sin E kali V aksennya itu ini cos E min sin E. Nah, per bawah dikuadratkan cos E plus sin E kuadrat. Nah, kamu ingat bahwa kalau ada A plus B atau di sini min kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus min. Ini kalau plus ya sini plus, kalau ini min ya ini min. 2AB, ya. Ini ngerti kan? Ini akan kita kalikan. Ini sin plus cos, ini cos plus sin, kan sama ini dengan ini. Berarti ini sama dengan kuadrat ini. Ini cos min sin, ini ya cos min sin, ini juga kuadrat. Jadi bisa dituliskan ini minnya tetap ada di depan.
sin X plus cos X kuadrat min cos X min sin X kuadrat per, ini dikuadratkan menjadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X plus 2 sin X cos X. Yang atas dikuadratkan menjadi min sin kuadrat X plus cos kuadrat X plus 2 sin X cos X min, ini kuadratkan cos kuadrat X plus sin kuadrat X min 2 cos X sin X, ya. Kamu perhatikan, kamu punya rumus waktu kelas sebelumnya bahwa cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu 1, ya. Ini bawah berarti adalah 1, ini 1 plus 2 sin X cos X, 2 sin X cos X adalah sin 2X. Nah, jadi ini 1, ya, min dalam bentuk 1 plus sin 2X, ini kan tidak, min 1 min 2 cos X sin X sin 2X per 1 mi plus sin 2X. Nah, tinggal dikeluarin ke atas menjadi min 1 min sin 2X min 1 plus sin 2X, ya. Ini min kali min kali plus per 1 plus sin 2X. Jadi min 1 dengan min 1 adalah min 2. Sin 2X, min sin 2X dan plus sin 2X adalah hilang. Jadinya hitungnya min 2 per 1 plus sin 2X. Nah, akhirnya nomor 10 juga selesai. Silakan kalian pelajari sehingga nanti dalam mengerjakan soal-soal tes kalian bisa mengerjakan dengan benar. Masih ada satu lagi yang tertinggal ini, saya tambahi ya sedikit. Misalkan begini, anggap saja nomor 11. Jika fx sama dengan sin 2x dan f aksen x adalah turunan dari fx, tentukan f aksen setengah pi. Nah, maksudnya ini misalnya, maka ini kita tentukan dulu turunannya sin 2x. Turunannya adalah turunan fungsi, turunan sin itu adalah cos, turunan sudutnya adalah 2, jadi sama dengan 2 cos 2x. Nah, sekarang tinggal yang ditanyakan f aksen setengah pi, berarti kita masukkan di sini 2 cos 2 kali setengah pi. Nah, ini kan jadi 2 cos pi. Nah, harga cos, masih ingat ini grafik fungsi cos. Kalau yang sini ini 2 pi, berarti separuhnya adalah pi. Nah, harga pi yang separuh adalah min 1. Jadi 2 kali min 1 sama dengan min 2. Begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Semoga kalian sudah memahami semua.